Selamat pagi, para board. Rapat kali ini kita buka pada waktu 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hari ini kita tidak membahas bisnis biasa, kita membahas perang. 9 segmen telah disiapkan yang dimana setiap anggota board mempunyai peran spesifiknya. Lihat angka di atas ini, di mana pasar e-commerce Asia memegang 3,8 triliun, serta China mempunyai 55% share of global e-commerce, Jepang pada 22 triliun yen, dan 4,2 miliar orang aktif internet di Asia pada tahun 2024. Mengapa perang? China memakai AI behavioral untuk mendominasi pasar ASEAN, serta Jepang membangun loyalitas yang tinggi dalam waktu jangka yang sangat panjang. Algoritmanya adalah senjata. Siapa yang paling akurat dalam memprediksi konsumen, dialah yang akan menang. Dan Makassar sudah menjadi battleground yang aktif. Pertanyaannya bukan apakah kita akan masuk, tetapi platform mana yang akan kita pilih. CFO, saya persilakan. Terima kasih CEO. Saya akan memperkuat konteks tadi bahwa Indonesia adalah pasar nomor 1 di ASEAN yang diperebutkan China dan Jepang secara bersamaan. Dan nilai e-commerce Indonesia sudah mencapai 62 miliar dolar pada tahun 2024 dan angka itu terus tumbuh. Jadi artinya keputusan yang kita buat pada hari ini itu akan berdampak pada posisi bisnis kita di pasar yang sudah aktif diperebutkan. Selanjutnya itu ada 6 data yang harus para board pahami. Yang pertama itu ada gross national income. GNI per kapita Cina itu 13.170 dolar dan GNI per kapita Jepang itu 42.440 dolar. Kita bisa lihat dari dua angka ini bahwa Jepang itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada Cina, yang artinya konsumen Jepang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya itu ada gross domestic product. Gross domestic product Cina itu tumbuh 5,2%, yang artinya itu kuat dan stabil. Sedangkan GDP Jepang hanya tumbuh 1,1%, yang artinya itu lambat. Tapi pasarnya itu sudah stabil. Lalu selanjutnya itu ada dua angka yang paling kritis, yaitu depresiasi kurs. Yuan Cina mengalami depresiasi kurs terhadap rupiah 4,2% sepanjang 2024 dan yen Jepang mengalami depresiasi kurs 8,7% terhadap rupiah sepanjang 2024. Jadi saran saya itu kita harus wajib membangun natural hedge, di mana kita terima yuan dari Cina dan terima yen dari Jepang, dan kita akan bayar biaya lokal dengan mata uang yang sama. Ini adalah cara paling sederhana untuk melindungi margin kita dari risiko kurs. Saya serahkan kepada CFO. Baik, terima kasih kepada CFO. Jadi kita sudah lihat tadi bahwa CFO sudah berbicara tentang angka makro. Nah, saya akan masuk ke inti perangnya, yaitu algoritma, karena disinilah sesungguhnya perang ini akan dimenangkan atau dikalahkan. Nah, pada slide ini ada 3 platform dari Cina. Yang pertama ada Taobao, di mana Taobao ini menggunakan Deep Interest Network yang membaca minat konsumen secara real time dengan hasil conversion itu 3,8%, hampir 2 kali lipat rata-rata global. Kemudian ada Pinduoduo, di mana Pinduoduo ini menggunakan social graph algoritma yang mengirim link ke grup WeChat untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian ada Viralog. Nah, Viralog inilah yang mendorong 923 pengguna aktif dan melalui temu yang langsung masuk ke Indonesia. Kemudian ada JD.com, di mana JD.com ini yang menggunakan predictive fulfillment AI yang memprediksi konsumen sebelum klik check out, hasilnya itu 90% pesanan masuk dalam 24 jam. Next. Nah, pada slide ini ada pun 3 platform dari Jepang yang sangat berbeda dari platform Cina tadi. Yang pertama ada Rakuten Ichiba, di mana Rakuten ini menggunakan loyalty ekonomi algoritma yang di mana konsumen dipertahankan melalui Rakuten Point yang langsung terintegrasi dengan travel, bank, dan belanja langsung, dan rata-rata bertahan 7 tahun di platform yang sama. Kemudian ada Amazon.co.jp yang menguasai 30% pasar Cina dan algoritma yang sangat mengutamakan deskripsi dan kualitas review. Nah, kemudian platform yang ketiga itu ada Yahoo yang sangat terintegrasi dengan Line dan PP untuk menciptakan ekosistem yang sulit untuk ditinggalkan konsumen. Jadi rekan-rekan,
Cina di sini lebih berfokus kepada volume, sedangkan Jepang lebih berfokus kepada loyalty dan margin. Terima kasih, saya serahkan ke Silo. Baik, terima kasih CMO. Sebelum kita terlalu jauh membahas strategi pasar, izinkan saya memaparkan beberapa risiko hukum yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, di mana undang-undang ini melarang kita untuk mentransfer data pribadi warga negara Indonesia ke negara yang tidak memiliki perjanjian perlindungan data setara. Sedangkan di platform Cina mewajibkan untuk menyimpan seluruh data transaksi pada server mereka. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan konflik. Yang kedua itu terkait dengan regulasi antitrust global, di mana temu sedang diselidiki di Uni Eropa akibat adanya dugaan predatory phishing, serta TikTok diblokir di beberapa negara. Jadi kita harus memastikan kontrak kemitraan kita mencakup exit clause dan force majeure yang jelas. Nah, selanjutnya itu terkait dengan Japan FTPA dan standar, di mana untuk pasar Jepang atau Japan Add-on Protection Personal Information ini sangat ketat. Produk yang kita ekspor harus memenuhi standar GIS certification untuk kategori tertentu. Nah, proses compliance ini memakan waktu sekitar 3-6 bulan sebelum kontrak benar-benar bisa ditandatangani. Dan yang terakhir itu terkait dengan kenaikan komisi, di mana Amazon menaikkan biaya rata-rata reseller sebesar 3% per tahun dalam 5 tahun terakhir ini. Rakuten menaikkan komisi 1,5 poin persen pada 2023. Jadi, klausul proteksi harga wajib ada pada kontrak kemitraan kita. Jadi, rekomendasi saya, apapun platform pihak board, kita harus mengalokasikan minimum 15% anggaran ekspansi untuk legal compliance. Saya serahkan ke COO. Baik, terima kasih CLO. Saya mengusulkan strategi 2 jalur paralel dengan investasi 2 miliar rupiah yang ditargetkan beroperasi penuh dalam 6 bulan. Pertama, jalur A ASEAN. Kita akan fokus pada volume penjualan tinggi dengan harga kompetitif melalui TikTok Shop serta Shopee. Logistiknya berpusat di Surabaya dengan kemasan sederhana. Durasi kirim sekitar 3-5 hari dan biaya logistik sekitar 10-12%. Investasi yang dibutuhkan sebesar 800 juta rupiah. Kedua, jalur B Jepang. Ini adalah pasar premium melalui Rakuten dan Amazon. Kita akan menggunakan gudang di Osaka dan kemasan 2 bahasa yang bersertifikasi standar industri Jepang JIS. Pengiriman menggunakan kargo udara sekitar 5-7 hari dengan biaya logistik 12-15%. Fokus produknya adalah komoditas unggulan seperti kopi Toraja, kakao, dan rempah-rempah Sulawesi dengan investasi sebesar 1,2 miliar rupiah. Saya serahkan ke slide selanjutnya. Izin menanggapi Dewan Direksi, kami akan menyampaikan pembahasan mengenai strategi ekspansi dan arah pengembangan bisnis perubahan. Sebelum kita masuk ke data, saya ingin menjelaskan satu hal. Kita tidak sedang membahas apakah ekspansi perlu dilakukan, karena itu sudah pasti. Yang kita bahas adalah bagaimana kita masuk dengan cepat, tepat, dan tetap memiliki kendali atas bisnis kita. Tapi pertanyaannya bukan hanya berapa lama, tapi apakah kita mampu menunggu selama itu. Pasar tidak diam. Temu dan Shopee bergerak agresif setiap bulan. Jika kita terlalu fokus membangun kepercayaan jangka panjang, kita berisiko kehilangan momentum di fase pertumbuhan awal. Justru itu poinnya, di mana kita tidak sedang memilih cepat atau kuat, kita butuh keduanya. Jika hanya mengejar volume seperti di Cina, kita akan terjebak dalam perang harga tanpa diferensiasi. Pasar Jepang memberi kita stabilitas, margin, dan keberlanjutan, bukan sekedar pertumbuhan semu. Tapi strategi paralel berarti membagi fokus. Saya perlu kejelasan berapa persen sumber daya yang dialokasikan ke track B, karena tanpa batas yang tegas, track B berpotensi menghambat akselerasi ke track A. Alokasinya jelas dan terukur. Track B tidak dimulai sekarang, tetapi setelah arus gas track A stabil. Artinya tidak ada kompromi di fase awal. Yang kita lakukan adalah mengunci peluang masa depan untuk mengorbankan pertumbuhan saat ini. Tapi saya ingin meluruskan suatu hal, yang dimana ekspansi tanpa komitmen terhadap pemasok lokal bukanlah strategi, tapi itu adalah eksploitasi skala, yang dimana data menunjukkan dampak sudah nyata. Jika kita masuk tanpa mekanisme perlindungan, kita tidak hanya bersaing, tetapi kita juga berkontribusi pada UMKM lokal.
Saya tidak meminta kita berbuat baik, tapi saya meminta komitmen yang tulus, terukur, dan dapat diaudit. Tapi dengan peningkatan volume juga, kebutuhan bahan baku lokal akan meningkat secara alami. Itu asumsi. Strategi tidak boleh bergantungan kepada asumsi, yang dimana saya butuh angka, target, dan timeline, bukan harapan saja. Sekian. Dan izinkan saya menyoroti satu resiko yang tidak boleh kita anggap remeh, yaitu ketergantungan pada platform. Ketika Amazon menaikkan biaya referral secara sepihak, kita tidak punya ruang untuk negosiasi. Ketika Rakuten mengubah kebijakan tanpa konsultasi, kita hanya bisa mengikuti. Ini bukan sekadar dinamika bisnis biasa, ini adalah indikasi bahwa tindakan kalian ini tidak berada di kendala tangan kita. Tapi ketergantungan itu ada di semua lini, seperti supplier, logistik, dan regulasi. Dan perlu saya tegaskan, ketergantungan pada supplier atau logistik itu masih bisa dikelola. Mereka masih bisa diganti, namun jika data pelanggan berada di platform pihak ketiga, kita kehilangan aset paling berharga dalam bisnis modern. Bayangkan, hubungan langsung dengan konsumen. Karena itu saya menyatakan dan membuat satu syarat yang tidak bisa ditawar. Pengembangan aset digital mandiri seperti website, aplikasi, database pelanggan harus dimulai di tahun pertama. Bukan nanti, bukan setelah ekspertis berhasil. Dan jika kita menunda, kita ini tidak sedang mengurangi resiko. Kita hanya menumpuk ketergantungan yang akan sulit dilepaskan di masa depan yang nanti. Terima kasih. Saya ingin memperjelas posisi keuangan investasi aset digital mandiri bukan unsur tambahan. Ini adalah mandatory investment di tahun pertama. Jika tidak dimasukkan sekarang, biaya ketergantungan di masa depan akan jauh lebih besar. Baik, seluruh pandangan sudah jelas. Yang pertama, pertumbuhan bisnis tetap menjadi prioritas, namun harus seimbang dengan keberlanjutan. Yang kedua, kemitraan dengan pemasok lokal akan menjadi inti strategi dan diukur secara jelas. Yang ketiga, pengembangan aset digital mandiri akan dimulai sejak tahun pertama. Kita tidak hanya ingin tumbuh cepat, tetapi juga memastikan bahwa kita memiliki kendali penuh dan juga arah yang jelas dalam jangka waktu yang panjang. Dengan dasar itu, kita akan lanjut ke tahap pengambilan keputusan final. Keputusan final kita ada berada pada hybrid strategi, yaitu skenario C, TikTok Shop dan juga Shopee untuk volume ASEAN dalam 12 bulan pertama, Rakuten untuk brand premium Jepang mulai tahun kedua. Kemudian ada pula masing-masing action items yang dimana para regional dan juga dewan direksi mempunyai tupoksinya masing-masing. Aset digital war sudah dimulai, pasar kita sudah jadi medan pertempurannya. Yang kita pilih hari ini adalah bagaimana kita bermain dan memastikan kita pulang sebagai pemenang yang bertanggung jawab. Rapat resmi saya tutup, sampai jumpa 30 hari lagi.